6 bulan aku, Tari, 25 tahun, seorang istri berhijab, mengelus dada menjadi pembantu gratisan di rumahku sendiri demi menjaga perasaan suami. Namun, saat Maya, iparku yang tak tahu diri, melempar tumpukan baju kotor ke mukaku sambil membentak kasar, batas kesabaranku resmi habis. Dia tidak tahu bahwa detik itu juga aku siap membongkar rahasia kelam dan kebohongannya yang sanggup menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suara denting piring yang beradu dengan bak cuci stainless steel menjadi satu-satunya irama yang menemaniku sore itu. Lenganku terasa pegal setelah menyapu seluruh area rumah, mengepel lantai 2 kali demi menghilangkan noda minyak, dan kini harus menyelesaikan tumpukan cucian piring yang tak kunjung habis. Dalam balutan pashmina kaos sederhana dan setelan baju rumahan berlengan panjang yang pas melilit tubuhku, aku menyeka peluh tipis di dahi menggunakan punggung tangan. Rumah ini dibangun dari keringatku dan suami, sebuah hunian minimalis yang kami impikan sejak awal pernikahan. Namun entah sejak kapan rasanya tempat ini berubah menjadi penjara yang amat menyesakkan bagiku. Wow Tari, dengar tidak sih? Suara melengking dengan nada memerintah itu tiba-tiba memecah ketenangan dapur. Tanpa perlu menoleh pun aku sudah tahu siapa pemilik suara sumbang tersebut. Maya, adik kandung dari suamiku sendiri. Dia berdiri bersedekap di ambang pintu dapur, mengenakan pakaian santai serba minim dengan riasan wajah yang masih menempel tebal meski matahari hampir tenggelam. Matanya menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan, seolah-olah aku hanyalah seorang pelayan yang disewa khusus untuk menuruti segala keinginannya tanpa boleh membantah sedikit pun. Tolong tunggu sebentar, Mbak Maya, aku sedang menyelesaikan piring-piring ini dulu, jawabku sepelan mungkin, mencoba mengatur napas agar nada suaraku tetap terdengar sopan dan tenang. Sudah 6 bulan lamanya dia menumpang hidup di rumah kami tanpa mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli beras atau membayar listrik, namun sikapnya justru makin hari makin melampaui batas. Aku selalu berusaha mengingat pesan ibuku untuk selalu mengalah dan menghormati keluarga suami demi menjaga kedamaian rumah tangga, tapi rasanya setiap inci kesabaranku terus ditakar dan dipermainkan tanpa ada rasa iba. Alasan saja. Dari tadi cuma urus piring sedikit saja lamanya minta ampun. Bentaknya seraya melangkah maju mendekati area tempatku berdiri. Tanpa peringatan sedikit pun, dia melempar sebuah keranjang plastik besar berisi tumpukan baju kotor ke lantai dapur di dekat kakiku, hingga menimbulkan suara benturan yang teramat nyaring. Beberapa helai pakaian dalam dan gaun malam miliknya tersingkap melimpah ke lantai keramik yang baru saja kuelap bersih. Tangan Maya menunjuk tepat ke depan mukaku dengan mata membelalak penuh kemarahan yang dibuat-buat, memperlakukanku seolah aku tak memiliki harga diri di rumahku sendiri. Cuci bajuku sekarang. Aku mau pakai gaun yang merah itu buat pergi nanti malam, jangan sampai ada yang lecek atau masih basah. Teriaknya lagi tanpa rasa bersalah sedikit pun atas kelakuannya. Bau parfum menyengat bercampur aroma keringat dari pakaian kotornya menyengat indera penciumanku secara mendadak. Daku menatap tumpukan baju kotor di lantai, lalu beralih menatap wajah Maya yang tampak begitu angkuh. Dadaku bergemuruh hebat, darahku seolah mendidih sampai ke ubun-ubun, tapi mulutku masih terkunci rapat karena mencoba mencerna betapa liarnya keberanian seorang tamu yang menumpang di rumah orang lain. Aku menarik napas panjang, mencoba mengalirkan oksigen ke otaknya yang mendadak panas. Mbak Maya, mesin cuci ada di belakang dan detergen juga sudah kusiapkan. Mbak bisa putar sendiri mesinnya karena aku harus menyiapkan makan malam untuk Mas Dimas sebelum dia pulang kerja, ujarku tegas, berusaha mempertahankan martabatku sebagai tuan rumah.
Aku enggan lagi terus-terusan menjadi suruhan yang membersihkan pakaian dalamnya, sementara dia hanya bersantai di kamar sambil bermain ponsel seharian tanpa pernah berniat membantu menyapu 1 meter pun area rumah. Mendengar penolakanku, wajah Maya langsung menyeringai sinis dan melangkah semakin dekat hingga menyisakan jarak beberapa sentimeter saja dari berdiri tegakku. Oh, sudah berani melawan sekarang? Kamu itu cuma mendiami rumah kakakku, ya? Jangan merasa sok berkuasa di sini cuma karena kamu istrinya. Sergahnya dengan nada menghina yang amat tajam. Tangannya menepuk bahuku dengan cukup keras, berusaha mengintimidasi mentalku seperti yang biasa dia lakukan ketika kami sedang berdua saja di rumah tanpa kehadiran suamiku, Mas Dimas. Rumah ini dibeli atas nama Mas Dimas dan aku, Mbak. Kami mencicilnya bersama dari tabungan kami berdua. Balasku mantap, menatap lurus ke dalam manik matanya tanpa ada lagi keraguan atau rasa takut. Rasanya tembok pertahanan kesabaranku yang kubangun rapat-rapat selama berbulan-bulan mulai retak secara perlahan. Aku lelah menjadi sosok istri penurut yang selalu mengalah hanya demi menyembunyikan keburukan ipar di depan suami, sementara sang ipar justru makin melonjak dan menginjak-injak kepalaku tanpa tahu diri. Halah, tidak usah banyak alasan. Pokoknya kalau baju-bajuku belum selesai dicuci dan disetrika sebelum jam 8 malam, aku bakal adukan kamu ke Mas Dimas kalau kamu sudah menelantarkan aku di sini dan membentakku. Ancamnya dengan senyum licik yang amat menyebalkan. Maya sangat paham betul bahwa Mas Dimas adalah sosok kakak yang sangat menyayangi adiknya dan selalu berusaha menjaga perasaan keluarganya. Dia selalu memanfaatkan celah itu untuk memutarbalikkan fakta setiap kali kami terlibat perselisihan kecil, membuatku selalu berada di posisi yang tersudut dan bersalah. Langkah kaki yang tergesa-gesa dari arah pintu depan tiba-tiba terdengar memecah ketegangan di antara kami berdua. Mas Dimas melangkah masuk ke area dapur dengan wajah yang tampak amat letih setelah seharian bergelut dengan pekerjaan kantor dan kemacetan kota. Jas kerjanya sudah dilepas dan tersampir di lengan, sementara dasinya diselonggarkan. Begitu melihat kami berdua berdiri berhadapan di dekat tumpukan baju kotor yang berserakan di lantai, dahinya langsung berkerut dalam penuh kebingungan dan kepeningan. Ada apa ini? Kenapa baju-baju berserakan di lantai dapur begini, Tari Maya? Tanya Mas Dimas dengan suara serak, memandang bergantian antara aku dan adiknya. Belum sempat aku membuka mulut untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi, Maya sudah lebih dulu berakting memegang dadanya dan meneteskan air mata buatan dengan sangat cepat. Dia berlari kecil bersembunyi di belakang punggung kakaknya sambil menunjuk ke arahku dengan wajah yang dibuat seseram dan seterguncang mungkin, seolah-olah dialah korban penganiayaan di rumah ini. Mas Dimas, tolongin aku. Mbak Tari marah-marah cuma karena aku minta tolong ajarin cara pakai mesin cuci yang baru. Baju-bajuku dilempar ke lantai dan dia membentakku bilang kalau aku cuma benalu yang numpang di rumah ini. Tangis Maya pecah terisak-isak, memainkan peran protagonis teraniaya dengan sangat sempurna. Aku hanya berdiri terpaku di tempatku, melihat bagaimana Mas Dimas mulai menatapku dengan sorot mata kecewa dan tidak percaya. Namun, di balik rasa sakit hati yang menghantam dada, sebuah senyuman tipis tanpa sadar terukir di sudut bibirku, karena di dalam ponsel yang berada di saku celanaku, sebuah rekaman suara dan bukti rahasia kelam Maya baru saja selesai kuunggah ke penyimpanan awan. Mas Dimas menghela napas panjang, tatapannya beralih dari Maya yang berpura-pura terisak di belakang punggungnya ke arahku yang masih berdiri membisu. Tari, apa benar yang dikatakan Maya? Kenapa kamu harus bicara sekasar itu sampai melempar baju-bajunya ke lantai? Tanya Mas Dimas dengan suara berat yang menahan kelelahan. Nada kecewa dalam pertanyaannya merambat tajam, mengiris tipis-tipis hatiku yang sudah telanjur perih.
Dialah pria yang berjanji akan melindungiku, namun dalam hitungan detik, dia lebih memilih mempercayai sandiwara murahan adiknya dibanding mengenali karakter istrinya sendiri. Mas tidak menanyaiku dulu bagaimana cerita yang sebenarnya sebelum langsung mengambil kesimpulan? Balasku pelan, mempertahankan nada suara serendah mungkin meski gemuruh di dalam dadaku kian menghebat. Aku membetulkan letak pashmina di kepalaku yang sedikit bergeser, berusaha berdiri setegak mungkin agar tak terlihat lemah di mata mereka. Maya mengintip dari balik bahu Mas Dimas, memberikan lirikan penuh kemenangan dan senyum tipis menyebalkan yang tak terlihat oleh kakaknya. Aku tidak menyimpulkan apa-apa Tari, tapi kenyataannya baju-baju ini berserakan di lantai dapur. Suara Mas Dimas naik 1 oktav, menunjukkan batasan kesabarannya yang ikut terkikis akibat lelah bekerja seharian. Maya ini adikku, dia menumpang di sini karena belum dapat pekerjaan. Apa salahnya kalau kamu membantunya sedikit tanpa harus membuat keributan setiap kali aku pulang kantor? Lanjut kata-kata itu terlempar begitu saja, tanpa memikirkan bagaimana perasaanku yang telah melayaninya Bak Raja dan menjadi pelayan bagi adiknya selama setengah tahun terakhir. Membantu sedikit, Mas? Sergahku, tidak bisa lagi menahan tawa getir yang lolos dari tenggorokanku. Selama 6 bulan Maya tinggal di sini, pernahkah Mas bertanya siapa yang mencuci pakaian dalamnya setiap hari? Siapa yang membersihkan kamarnya yang berantakan seperti kapal pecah? Atau siapa yang menyiapkan makanannya 3 kali sehari sementara dia hanya tidur dan bermain ponsel? Aku melangkah mendekat, menunjuk tumpukan baju kotor di lantai keramik yang kini mulai ternoda debu. Maya langsung memotong cepat sebelum Mas Dimas sempat merenungkan ucapan logisku. Tuh kan Mas, Mbak Tari memang tidak ikhlas aku ada di sini. Dia selalu merasa keberatan dan menghitung-hitung semua hal yang dia kerjakan. Rengek Maya dengan suara dibuat-buat seraya memegang lengan kemeja Mas Dimas erat-erat. Kalau Mbak Tari memang tidak suka aku di sini, bilang saja terus terang. Jangan malah membuang baju-bajuku ke lantai dan menghina statusku yang belum bekerja. Mas Dimas memijat pelipisnya yang berdenyut kencang, makin terpancing oleh provokasi adiknya. Cukup Tari. Jangan memperpanjang masalah sepele begini. Maya cuma minta tolong, tidak seharusnya kamu bereaksi berlebihan sampai menyebut-nyebut soal makan dan cuci baju. Bentak Mas Dimas, membuat suasana dapur mendadak hening seketika. Keputusannya sudah bulat tanpa berniat mendengarkan pembelaanku sedikit pun, dia memilih jalan pintas demi menyudahi perdebatan. Bereskan baju-baju ini sekarang dan cuci, Tari. Tolong jangan buat suasana rumah makin panas, perintah Mas Dimas tegas seraya berbalik menuntun Maya menuju ruang tamu. Kalimat itu meluncur begitu mudah dari bibir suamiku, menghantam sisa-sisa rasa hormat yang kupunya untuknya malam ini. Aku menatap punggung pria yang kunikahi 2 tahun lalu itu melangkah menjauh, meninggalkanku sendirian di tengah kekacauan dapur yang dipenuhi tumpukan pakaian kotor milik adiknya. Rasa panas membakar kelopak mataku, namun aku menolak keras meneteskan air mata untuk ketidakadilan semacam ini. Aku membungkuk perlahan, bukan untuk memungut baju-baju kotor itu dengan kepatuhan seorang hamba, melainkan untuk mengambil keranjang plastik yang terguling. Dengan gerakan dingin dan terukur, kukumpulkan satu persatu pakaian milik Maya, melemparnya kembali ke dalam keranjang tanpa berniat menyentuh mesin cuci sedikit pun malam ini. Di balik rasa sakit hati yang membakar dada, sebuah kesadaran baru berhembus menenangkan pikiranku. Aku memegang smartphone di dalam saku celanaku, mematikan rekaman suara yang telah mengabadikan seluruh bentakan kasar Maya saat kami hanya berdua tadi, termasuk suara benturan keranjang yang dia lempar sendiri ke lantai. Selama ini mereka menganggap kediamanku sebagai kelemahan,
tanpa pernah menyadari bahwa seorang wanita diam bukan karena takut, melainkan sedang mengumpulkan cukup bahan untuk menghancurkan musuhnya tanpa sisa. Langkah kakiku memutar menuju kamar tidur utama di lantai atas, meninggalkan keranjang baju kotor itu tergeletak begitu saja di sudut dapur. Aku mengunci pintu kamar dari dalam, menyalakan lampu meja rias, lalu membuka folder rahasia di dalam ponselku. Selain rekaman suara barusan, tersimpan puluhan file foto dan dokumen penting yang berhasil kudapatkan secara tidak sengaja 2 hari lalu, bukti mutlak mengenai kemana perginya uang tabungan Mas Dimas yang kerap hilang misterius, dan kebohongan besar Maya mengenai alasan sebenarnya dia menumpang di rumah kami. Telepon genggamku bergetar pelan di atas meja, menampilkan nama pesan masuk dari sebuah nomor tak dikenal yang sudah kupantau sejak minggu lalu. Pesan teks singkat itu berbunyi, "Mbak, kami sudah menemukan bukti transaksi rekening atas nama Maya dan lokasi pertemuan rahasianya besok malam." Sebuah senyuman dingin terukir di wajahku saat membaca deretan kalimat tersebut. Potongan teka-teki mengenai kebusukan iparku akhirnya lengkap dan siap dirangkai menjadi senjata pemungkas. Suara ketukan pintu kamar terdengar keras dari luar, disusul panggilan Mas Dimas yang menyuruhku keluar untuk menyiapkan makan malam. Aku menatap pantulan diriku di cermin, seorang istri muda yang kini tak lagi sudi ditindas oleh kepalsuan atas nama pengabdian. Tanpa menjawab panggilannya, aku mematikan layar ponsel, bersiap melangkah ke tahap berikutnya dari permainan yang diciptakan oleh mereka sendiri, membuat Maya membayar harga mahal atas setiap hinaan yang dia lontarkan di rumahku. Suara ketukan di pintu kamar utama makin gencar, beradu dengan panggil Mas Dimas yang menuntut jawaban dari balik kayu jati itu. Aku sengaja membiarkan ketukan itu bergema tanpa niat memutar gagang pintu, menikmati tiap detik kepanikan kecil yang mulai merayap di rumah ini. Daku merapikan setelan baju rumahanku yang pas di badan, melilitkan kembali pashmina kaos dengan rapi menutupi kepala, lalu melangkah santai menuju cermin untuk memastikan ekspresi wajahku benar-benar tenang. Tidak ada lagi sisa tangis atau raut wajah terluka yang biasanya mereka manfaatkan untuk mengintimidasi mentalku. Begitu kunci kuputar dan pintu terbuka, Mas Dimas berdiri di ambang pintu dengan wajah berselimut amarah yang tertahan. "Tari, kenapa pintu dikunci? Baju Maya belum kamu cuci, dan di meja makan sama sekali tidak ada makanan." Bentaknya seraya bersedekap dada, menatapku seolah aku adalah seorang istri yang telah membelot dari kewajiban dasar. Di sudut lorong dekat tangga, Maya berdiri menyandar ke dinding sambil memainkan kuku jarinya yang dicat merah menyala, memamerkan senyum culas yang sengaja ditunjukkan padaku. "Aku tidak akan mencuci bajunya, Mas. Begitu juga soal makan malam, silakan kalian pesan makanan dari luar atau Mbak Maya yang memasak sendiri," jawabku dingin, menatap lurus ke dalam manik mata suamiku tanpa ada keraguan sedikit pun. Suaraku terngiang begitu datar namun berbobot, cukup untuk membuat alis Mas Dimas bertaut semakin dalam karena terkejut melihat perubahanku yang begitu drastis hanya dalam hitungan menit. "Tari, kenapa kamu jadi keras kepala begini sih? Cuma karena urusan sepele kamu sampai tega menelantarkan suami dan adikku?" Nada suara Mas Dimas meninggi, merasa wewenangnya sebagai kepala rumah tangga mulai dipertanyakan. "Maya itu tamu di sini, dia tidak paham cara memakai dapur kita. Apa susahnya kamu mengalah sedikit saja demi kedamaian rumah tangga kita?" Lanjut kata-katanya penuh penekanan, masih menuntut kepatuhan buta dari seorang istri yang dianggapnya selalu menelan mentah-mentah segala perlakuan buruk adiknya. "Tamu yang menumpang 6 bulan gratis tidak berhak memerintah pemilik rumah seperti pembantu, Mas," balasku mantap, melangkah satu tapak maju hingga membuat Mas Dimas terdorong mundur satu langkah secara refleks.
Dan kalau soal kedamaian, Mas sendiri yang menghancurkannya sejak pertama kali memasukkan penipu ke dalam rumah ini tanpa pernah memeriksa latar belakang masalahnya yang sebenarnya. Kalimat itu meluncur tajam, membuat suasana koridor lantai 2 mendadak hening seketika. Maya yang mendengar kata penipu langsung menegakkan tubuhnya. Raut wajahnya yang semula angkuh mendadak berubah, agak tegang meski dia berusaha menutupi kepanikannya. Mbak Tari bicara apa sih? Mas Dimas, lihat tuh. Mbak Tari makin kurang ajar dan mulai fitnah aku yang enggak-enggak. Jerit Maya histeris, mencoba mengambil alih kendali dengan menggunakan strategi drama lamanya. She melangkah cepat mendekati kakaknya, berusaha memprovokasi Mas Dimas agar semakin membenciku. Cukup Tari. Jangan mulai melempar fitnah kebiasaanmu kalau sedang emosi. Tegas Mas Dimas membela adiknya tanpa ragu sedikit pun. Maya kesini karena dia baru saja kena PHK dari perusahaannya dan butuh waktu untuk bangkit kembali. Kamu tidak punya empati sedikit pun sebagai sesama wanita. Mas Dimas menatapku tajam, sangat meyakini kebohongan yang disuapkan adiknya selama berbulan-bulan ini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Aku terkekeh pelan, sebuah tawa satir yang membuat bulu kuduk Maya tampaknya berdiri. Kena PHK Mas? Atau melarikan diri dari kejaran utang pinjaman online dan membawa lari uang arisan bodong di kampungnya? Tembakku tepat di sasaran, menyebarkan bom informasi pertama yang langsung meretakkan topeng kepalsuan Maya di tempat. Seketika itu juga, warna kulit di wajah Maya memucat pasi, bibirnya yang dipoles lipstik tebal mulai bergetar hebat. Kamu bicara apa sih? Jangan asal bicarakan hal gila ya. Gagap Maya berusaha membela diri, namun getaran pada suaranya sama sekali tidak bisa disembunyikan dari pendengaran Mas Dimas. Mas Dimas menoleh perlahan ke arah adiknya, kebingungan mulai merayapi matanya saat melihat reaksi panik berlebihan yang ditunjukkan oleh Maya. Kenapa ragu, Mbak Maya? Mau aku sebutkan juga kemana perginya uang tabungan Mas Dimas sebesar 15 juta yang hilang dari lemari 3 bulan lalu? Cecarku seraya merogoh ponsel dari saku celana. Uang yang Mas Dimas kira hilang karena aku teledor menyimpan kunci, padahal dipindahkan ke rekeningmu untuk membayar cicilan mobil rental yang kamu rusakkan saat berfoya-foya dengan teman-temanmu. Tari, apa maksudmu dengan semua ini? Dari mana kamu tahu soal uang itu? Bisik Mas Dimas, suaranya terdengar goyah ketika memandangku dan adiknya secara bergantian. Kepercayaan diri seorang suami yang tadinya berdiri kokoh kini mulai goyah diterjang kenyataan pahit yang perlahan kubuka satu persatu di depan matanya sendiri. Aku menyunggingkan senyum paling dingin yang pernah kupunya, lalu mengacungkan layar ponselku yang menampilkan sebuah dokumen laporan transaksi perbankan dan foto-foto bukti transfer ke arah mereka berdua. Ini baru permulaan, Mas. Besok malam, aku akan ajak kamu melihat langsung di mana adik tersayangmu ini menghabiskan uangmu setiap akhir pekan sementara aku di sini diperlakukan seperti buruh tanpa gaji. Suasana di koridor lantai 2 mendadak hening mencengangkan, seolah-olah pasokan udara di tempat itu tersedot habis oleh pengakuan dan bukti awal yang baru saja kubuka. Mas Dimas membeku di tempatnya berdiri dengan mata menatap lekat pada layar ponselku, memandangi deretan angka dan nama pemilik rekening penerima yang tertera sangat jelas di sana. Sementara itu, Maya mematung dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Keberanian dan keangkuhan yang beberapa menit lalu dipamerkannya menguap tanpa sisa, berganti dengan kepanikan luar biasa yang membuat jemarinya gemetar hebat saat mencengkeram pegangan tangga. Mas, jangan percaya sama Mbak Tari. Itu pasti dokumen palsu yang sengaja dia rekayasa buat menjatuhkan aku. Gagap Maya seraya mencoba merebut ponsel dari genggamanku secara kasar. Namun dengan gerakan refleks yang cepat dan tenang,
Aku melangkah mundur satu tapak, menarik ponselku menjauh dari jangkauan jemari lentiknya yang gemetar. Daku menatapnya penuh kemenangannya. Kepanikan yang terpancar dari mata Maya adalah pemandangan paling memuaskan yang pernah kulihat selama 6 bulan hidup dalam tekanan di rumahku sendiri. Dokumen rekayasa. Tanyaku dengan nada bersahaja namun syarat akan intimidasi yang begitu menekan jiwanya. Mbak Maya lupa kalau rekening penerima di atas lembar mutasi bank resmi ini memakai nama lengkap dan nomor NIK milikmu sendiri? Kalau Mas Dimas masih belum percaya, kita bisa pergi ke bank cabang terdekat besok pagi untuk mencetak ulang seluruh riwayat transaksi rekening tabungan kami secara resmi, agar Mas bisa melihat sendiri kemana saja uang belasan juta itu mengalir setiap bulannya. Mas Dimas menoleh perlahan ke arah Maya, matanya yang tadi memancarkan kekecewaan padaku kini mulai dipenuhi oleh rasa curiga dan ketidakpercayaan yang amat mendalam terhadap adiknya. Maya, katakan pada Mas dengan jujur, apa benar kamu yang mengambil uang 15 juta di lemari kamar kami 3 bulan lalu? Suaranya terdengar amat berat dan bergetar, menahan rasa syok yang teramat sangat karena selama ini dia begitu membela adiknya dan bahkan sempat menuduhku teledor, serta tidak bisa menjaga kebersihan dan keamanan rumah dengan baik. Enggak Mas. Demi Allah bukan aku. Mbak Tari sengaja fitnah aku karena dia memang sudah benci sama aku sejak awal aku datang ke sini. Jerit Maya histeris seraya menangis sesenggukan, mencoba menggunakan jurus tangisan manipulatif yang biasanya selalu berhasil meluluhkan hati kakaknya. Namun kali ini, sandiwara murahannya terasa sangat hambar dan tidak berdaya di hadapan lembaran fakta hukum dan data perbankan yang kokoh yang ada di tanganku. Aku tersenyum tipis, merapikan pashmina kaosku yang membalut kepala dengan gerakan sangat santai dan elegan tanpa terpengaruh oleh drama tangisannya. Sudah cukup sandiwaranya, Mbak Maya. Mas Dimas mungkin bisa kamu bodohi dengan air mata buatanmu itu, tapi laporan kepolisian dari korban arisan bodong di kampungmu yang saat ini sedang mencari keberadaanmu sama sekali tidak bisa dikelabui dengan tangisan. Ucapanku terlempar ibarat petir di siang bolong yang menghantam jantung Maya, hingga membuatnya bernapas tersengal-sengal. Tari, apa maksudmu dengan laporan kepolisian dan arisan bodong? Desak Mas Dimas seraya memegang kedua pundakku dengan raut wajah yang amat panik dan bingung. Kepercayaannya terhadap sosok adik kecilnya yang lugu kini hancur berkeping-keping dalam hitungan menit, berganti menjadi sebuah kecemasan besar akan skandal kelam yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah kami sendiri. Tanya saja langsung pada adik kesayanganmu ini, Mas. Balasku seraya menunjuk Maya dengan sudut mata tanpa sudi memandangnya secara langsung. Tanyakan padanya, kenapa ada 3 orang penagih utang yang melacak keberadaannya sampai ke kota ini, dan kenapa dia menjadikan rumah kita sebagai alamat persembunyiannya dari kejaran para korban yang uangnya dia larikan hingga ratusan juta rupiah untuk gaya hidup mewahnya di media sosial. Maya tersentak hebat, menutup mulutnya dengan kedua tangan seraya melangkah mundur menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa seolah ingin melarikan diri dari kenyataan yang baru saja kubongkar. Kamu wanita iblis, Tari. Kamu sengaja mau menghancurkan hidupku. Teriak Maya dengan nada penuh dendam dan rasa frustrasi yang memuncak dari bawah tangga, sebelum akhirnya dia berlari masuk ke dalam kamarnya di lantai bawah dan membanting pintu dengan sangat keras hingga bergetar hebat seluruh dinding rumah. Mas Dimas terduduk lemas di anak tangga teratas, memegangi kepalanya dengan kedua tangan seolah kepalanya hendak pecah memikirkan kebenaran pahit yang bertubi-tubi menghantam pikirannya. Pria yang selama 6 bulan ini selalu membela adiknya dan mengabaikan rasa lelahku kini terlihat begitu rapuh dan hancur, menyadari betapa naifnya dia selama ini telah menjadikan istrinya sendiri sebagai pelayan bagi seorang penipu yang berselimut status adik kandung.
Tari, maafkan aku, kenapa kamu tidak pernah menceritakan semua ini sejak awal padaku? Bisik Mas Dimas dengan nada penyesalan yang teramat dalam, mendongak menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun rasa kasihan di dalam hatiku sudah mati rasa. Kesempatannya untuk mendengarkanku sudah kuberikan berulang kali selama berbulan-bulan lalu, tapi dia selalu memilih untuk menutup mata dan membiarkanku berjuang sendirian menahan hinaan adiknya. Karena setiap kali aku mencoba bicara, Mas selalu memotong ucapanku dan membela Mayamu yang tersayang itu. Balasku dingin tanpa ada sedikit pun kelembutan tersisa di suaraku. Simpan penyesalanmu untuk besok malam, Mas. Karena besok malam di sebuah kafe mewah di pusat kota, kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana adik teraniayamu itu menghabiskan uang hasil tipuannya bersama teman-temannya. Dan saat itulah aku akan mengakhiri semua kegilaan ini di depan semua orang. Malam makin larut, membungkus rumah 2 lantai itu dalam kesunyian yang mencekam dan penuh ketegangan. Mas Dimas masih terduduk di sofa ruang tamu dengan tatapan kosong menatap lantai keramik yang dingin, memikirkan setiap kata yang keluar dari mulutku beberapa saat lalu. Sementara itu, dari dalam kamar bawah yang dihuni Maya, tak terdengar lagi suara tangisan. Yang ada hanyalah gerasa-gerusuk pelan yang menandakan iparku itu sedang panik menyusun rencana atau menyembunyikan barang-barangnya. Aku kembali ke kamar utama, mengunci pintu dari dalam, dan duduk di tepi tempat tidur dengan pashmina yang masih melilit rapi di kepala, membiarkan tubuhku yang lelah beristirahat sejenak setelah melontarkan gertakan pertama yang berhasil merobohkan keangkuhan mereka. Ponsel di genggamanku bergetar pelan, menampilkan notifikasi pesan singkat dari seorang teman lamaku yang bekerja sebagai detektif swasta independen. Tari, posisi Maya besok malam sudah dipastikan. Dia ada reservasi meja VIP di Sky Lounge Cafe bersama geng sosialita gadungannya jam 8 malam. Semua bukti transaksi transfer uang dari rekening suamimu ke akun penampung arisan bodong juga sudah lengkap dan dicetak rapi dalam stop map. Pesan itu bagaikan bahan bakar segar yang menyulut kembali semangatku untuk menuntaskan permainan ini hingga ke akarnya tanpa tersisa. Daku merapikan pakaian rumahanku yang berlengan panjang, lalu melangkah ke sudut meja kerja kecil di dalam kamar untuk memeriksa kembali salinan dokumen yang sudah kutata dengan sangat rapi. Di dalamnya terdapat lembar mutasi rekening koran, bukti tangkapan layar percakapan Maya di grup arisan bodong, hingga surat pernyataan dari para korban di kampung halaman yang siap membawa kasus ini ke jalur hukum resmi. Selama ini mereka menganggap diamku sebagai wujud kelemahan dan ketakutan seorang istri muda yang pasrah, padahal diamku adalah proses mengumpulkan amunisi yang paling mematikan untuk meremukkan kebohongan mereka dalam sekali tembak. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika seluruh isi rumah tertidur lelap dalam kesunyian malam, aku melangkah keluar kamar dengan sangat pelan tanpa menimbulkan suara sekecil apapun di atas lantai. Dengan langkah terukur, aku berjalan menuruni tangga menuju dapur untuk mengambil segelas air hangat demi menenangkan kerongkonganku yang kering. Namun, langkahku terhenti tepat di sudut lorong dekat kamar Maya saat menangkap berkas cahaya temaram yang memancar dari balik celah bawah pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Samar-samar dari balik pintu, terdengar suara bisikan Maya yang sedang berbicara melalui telepon selulernya dengan nada bicara yang tergesa-gesa dan penuh kepanikan. Tenang dulu SIS. Uang hasil arisan kelompok 3 bakal aku transfer besok malam setelah kita kumpul di restoran. Kakakku yang bodoh itu masih bisa aku kibuli, tapi istrinya yang sok suci itu mulai curiga dan pegang bukti transferan. Ucapannya terhenti sejenak, disusul tawa kecil penuh cemoohan yang sangat familiar di telingaku. Alah, tenang saja. Mas Dimas itu bucin banget sama aku adiknya. Dia tidak bakal berani mengusirku cuma gara-gara omongan istrinya.
Mendengar pengakuan jujur dari mulut Maya sendiri, tidak ada lagi rasa kaget atau perih di dalam dadaku, yang ada hanyalah rasa dingin yang semakin membeku di dalam hati. Aku segera mengeluarkan smartphone dari dalam saku, menyalakan mode perekam audio berkualitas tinggi, dan mendekatkan mikrofon perangkat tersebut ke celah pintu yang terbuka seluas 2 jari. Setiap kata penuh keculasan dan rencana licik yang diucapkan Maya terakumulasi secara sempurna dalam bentuk gelombang suara digital yang tidak akan pernah bisa dia bantah lagi di depan hukum maupun di depan suamiku. Pokoknya besok malam aku pakai gaun merah itu, aku mau tunjukkan ke mereka kalau aku tetap bisa bergaya mewah. Lanjut Maya di dalam telepon dengan nada penuh kesombongan yang membabi buta. Uang 15 juta kemarin sudah aku pakai buat bayar cicilan tas branded dan perhiasan imitasi biar temen-temenku percaya kalau aku anak orang kaya di kota ini. Nanti kalau kondisi di rumah ini makin panas, aku tinggal pindah ke apartemen sewaan pakai sisa uang arisan itu. Tawa licik kembali terdengar dari bibir Maya sebelum akhirnya percakapan telepon itu diakhiri dengan suara ketukan layar ponsel. Daku mematikan tombol perekam, menyimpan file audio tersebut dengan nama bukti pengakuan Maya, lalu mengunggahnya secara otomatis ke dalam penyimpanan awan agar tidak bisa dihapus oleh siapapun. Aku tersenyum tipis di dalam kegelapan lorong. Maya tidak pernah menyadari bahwa setiap detik keberadaannya di rumah ini sudah berada di bawah pengawasanku yang amat ketat. Dengan langkah tanpa suara, aku melangkah balik menuju kamar tidur utama tanpa perlu melanjutkan niatku mengambil air di dapur. Mas Dimas terlihat masih terlelap di atas tempat tidur dengan wajah yang tampak amat gelisah dan dahi berkerut dalam, seolah mimpi buruk sedang menghantui tidur nyenyaknya. Aku menatap wajah suamiku itu dari kejaran jarak yang dingin, ada rasa kasihan yang tersisa untuk ketidaktahuannya, namun rasa kasihan itu jauh kalah besar dibandingkan tekadku untuk memberinya pelajaran berharga mengenai arti sebuah kepercayaan dan harga diri seorang istri. Keesokan paginya, suasana di dalam rumah terasa sangat dingin dan mencekam bagaikan area tak berpenghuni. Tidak ada aroma masakan sarapan dari dapur yang biasa kusiapkan setiap pukul 6 pagi, dan tidak ada teko teh hangat di atas meja makan. Aku sengaja duduk santai di sofa ruang tamu dengan balutan setelan muslimah modern yang rapi serta pashmina yang terpasang sempurna, menikmati secangkir kopi hitam hangat sambil membaca buku tanpa berniat menyapa siapapun yang keluar dari kamar. Mas Dimas keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang tampak kusut dan tidak disetrika dengan baik, mata merahnya memperlihatkan bahwa dia sama sekali tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Dia memandangku yang duduk tenang di sofa, lalu pandangannya beralih ke arah meja makan yang kosong melompong tanpa ada hidangan apapun. "Tari, kamu tidak masak sarapan pagi ini?" Tanyanya dengan suara serak, mencoba membuka percakapan dengan nada yang dibuat selembut mungkin untuk mencairkan ketegangan di antara kami. Aku menurunkan buku yang kubaca perlahan, memandangnya dengan tatapan dingin yang datar tanpa ada sedikit pun senyuman di wajahku. "Aku bukan pembantu di rumah ini, Mas. Kalau kamu dan adik kesayanganmu butuh makan sarapan, silakan pesan sendiri atau suruh Maya yang memasaknya di dapur," jawabku mantap seraya kembali mengangkat buku di depan wajah. "Jangan lupa, nanti malam pukul 7 tepat, pakai baju terbagusmu. Kita ada janji makan malam istimewa yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan seumur hidupmu." Kata-kataku mengudara di ruang tamu yang dingin, membuat Mas Dimas tertegun di tempatnya berdiri dengan bibir bungkam 1000 bahasa. Dia menatapku beberapa saat, seolah mencari sisa-sisa kelembutan istri penurut yang dulu selalu menyambutnya dengan senyuman dan segelas teh hangat setiap pagi. Namun, yang ditemukannya hanyalah sepasang mata tegas di balik pashmina yang terpasang rapi, memancarkan batas kesabaran yang tak lagi bisa ditawar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah,
Mas Dimas menghela napas berat, meraih kunci mobilnya dari atas meja, lalu melangkah keluar rumah dengan bahu terkulai layaknya pria yang menanggung beban teramat berat. Sepeninggal Mas Dimas ke kantor, situasi rumah kembali menjadi sunyi sebelum akhirnya pintu kamar bawah terbuka perlahan sekitar pukul 10 pagi. Maya melangkah keluar dengan pakaian santainya, berjalan berjingkat-jingkat menuju dapur untuk mencari makanan atau sekadar memastikan keberadaanku. Begitu melihatku masih duduk di sofa ruang tengah sambil mengamati dokumen di laptop, tubuhnya mendadak kaku. Dia berusaha membusungkan dada, mencoba memanggil kembali sisa-sisa keangkuhannya yang kemarin malam hancur berantakan di depan kakaknya sendiri. Kenapa melihat-lihat seperti itu? Masih merasa menang cuma karena Mas Dimas kepikiran semalaman? Cetus Maya dengan nada sinis, walau sorot matanya tak mampu menyembunyikan getaran gelisah yang nyata. Ingat ya Tari, kamu itu cuma orang luar di keluarga ini. Mas Dimas itu kakak kandungku, darah dagingku. Tidak akan mungkin dia membuang adiknya sendiri cuma gara-gara fitnah dan celotehan tanpa bukti dari kamu. Maya bersedekap dada, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa posisinya masih aman di bawah perlindungan sang kakak. Daku menyandarkan punggung ke sandaran sofa, mematikan layar laptop, lalu menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan senyuman paling tenang. Darah daging tidak menutup kemungkinan seseorang untuk membodohi adiknya sendiri, apalagi memanfaatkannya demi gaya hidup palsu. Jawabku pelan namun menusuk tepat ke ulu hati. Nikmati harimu baik-baik di rumah ini hari ini, Mbak Maya. Pakai gaun merah yang sangat kamu banggakan itu nanti malam. Pastikan dandananmu sangat cantik, karena malam ini panggung sandiwara yang kamu bangun selama berbulan-bulan akan resmi ditutup. Maya menyipitkan mata, raut wajahnya berubah semakin tegang mendengar nada bicaraku yang begitu percaya diri tanpa ada keraguan sedikit pun. Maksudmu apa sih? Jangan sok misterius ya. Kamu mau merencanakan apa nanti malam? Sergahnya dengan suara melengking yang mulai meninggi akibat rasa panik yang tak terbendung. Namun, alih-alih melayani kemarahannya, aku hanya berdiri dari sofa, merapikan setelan bajuku yang pas di badan, lalu melangkah santai menuju kamar atas tanpa sudi memberinya jawaban sepatah kata pun. Jam dinding terus berputar hingga menunjukkan pukul 6 sore ketika suasana rumah kembali menegang secara intens. Aku telah bersiap sepenuhnya, mengenakan pakaian muslimah modern dengan pashmina pastel yang terikat elegan dan rapi. Di kamar bawah, Maya keluar dari kamarnya dengan gaun merah mencolok yang sudah disetrikanya sendiri, gaun yang kemarin sore sempat menjadi pemicu keributan saat dia melempar keranjang baju kotor ke kakiku. Riasan wajahnya tebal berseri, berusaha keras menutupi riak kecemasan yang terus membayangi pikirannya sejak pagi. Tepat pukul 6:30 malam, mobil Mas Dimas terdengar berhenti di pelataran depan rumah. Pria itu masuk ke dalam rumah masih dengan kemeja kerjanya yang tampak agak kusut dari siang tadi, dengan raut wajah lunglai yang syarat akan rasa tegang dan kelelahan mental. Dia memandangku dan adiknya bergantian, menyadari bahwa malam yang kujanjikan akhirnya tiba. Tari, sebenarnya kita mau kemana malam ini? Kenapa harus keluar dan bawa-bawa map segala? Tanya Mas Dimas seraya memandangi amplop coklat tebal yang kupegang rapat di tanganku. Kita akan pergi makan malam di tempat yang biasa didatangi adikmu untuk merayakan keberhasilannya, Mas, balasku singkat tanpa memberi ruang untuk perdebatan lebih lanjut. Maya, ikut kami dalam satu mobil. Kalau kamu menolak ikut, malam ini juga seluruh bukti rekaman dan laporan polisi dari para korban arisan bodongmu akan langsung sampai ke tangan pihak berwajib tanpa ada proses kekeluargaan. Gertakku tegas, menatap Maya dengan tatapan dingin yang terkunci rapat pada matanya. Maya tersentak hebat mendengar ancaman resmiku yang tak bermaksud main-main sedikit pun.
Wajah cantiknya yang dipoles riasan tebal mendadak pucat pasi di bawah lampu ruang tamu. Mas Dimas, aku nggak mau ikut. Mbak Tari pasti mau jebak aku. Rengek Maya seraya memegang lengan Mas Dimas, berharap ada pembelaan terakhir dari kakaknya. Namun kali ini, Mas Dimas menepis tangan adiknya secara perlahan dengan raut wajah tegas dan kekecewaan yang sangat dalam. Ikut saja, Maya. Mas mau tahu kebenaran apa yang sebenarnya tersembunyi di balik semua ini, ujar Mas Dimas dingin. Perjalanan di dalam mobil menyusuri jalanan kota yang padat dipenuhi oleh kesunyian yang membeku. Tidak ada percakapan sedikit pun di antara kami bertiga, hanya ada suara hembusan pendingin udara dan detak jarum jam yang terasa merayap lambat. Maya terus meremas jemari tangannya di kursi belakang dengan cemas, matanya berulang kali melirik layar ponselnya yang terus bergetar menampilkan notifikasi pesan masuk dari rekan-rekan sosialita gadungannya yang sudah menunggu di lokasi tujuan. Tepat pukul 8 malam kurang 10 menit, mobil kami berhenti di area parkir sebuah gedung komersial mewah di pusat kota. Di lantai teratas gedung tersebut bertengger sebuah restoran dan tempat bersantai eksklusif berkonsep Sky Lounge yang terkenal sangat mahal. Mas Dimas mengernyitkan dahi dengan heran saat melangkah keluar dari mobil, memandangi kemewahan gedung yang sama sekali tak pernah terjangkau oleh keuangan keluarga kecil kami. Tari, tempat apa ini? Kenapa kita ke sini? Tanya Mas Dimas heran seraya menatapku penuh tanda tanya besar. Aku melangkah paling depan dengan penuh percaya diri, mendahului langkah Mas Dimas dan Maya yang mengekor ragu di belakangku dengan wajah berselimut kepanikan luar biasa. Ini adalah tempat di mana adikmu menghabiskan uang 15 juta hasil tabungan kita yang hilang 3 bulan lalu, Mas. Jawabku mantap saat melangkah menuju lift khusus menuju lantai atas. Dan di meja VIP nomor 4 di dalam lounge ini, seluruh topeng dan kebohongan besar yang dibawanya selama 6 bulan menumpang di rumah kita akan terkelupas secara sempurna. Pintu lift berbahan kaca transparan itu terbuka dengan denting halus di lantai teratas gedung komersial tersebut. Hawa dingin pendingin udara berpadu dengan aroma wewangian mewah dan alunan musik instrumental lambat menyambut kedatangan kami. Restoran berkonsep Sky Lounge ini menyajikan pemandangan lanskap lampu-lampu kota dari ketinggian, dipenuhi oleh deretan meja eksklusif yang dipesan oleh kalangan berkecukupan. Mas Dimas melangkah ragu dengan dahi berkerut dalam, memandangi sekelilingnya yang teramat asing dan mewah. Sementara Maya di belakang kami mulai bernapas memburu dengan wajah memucat pasi seputih kertas. Tari, sungguh. Mas tidak mengerti kenapa kita harus datang ke restoran serba mahal seperti ini? Bisik Mas Dimas seraya memegang lenganku pelan, suaranya terdengar goyah dan penuh kebingungan yang menumpuk. Aku menghentikan langkahku sejenak, memutar badan menatapnya dengan raut wajah sangat tenang di balik pashmina yang terpasang rapi. Daku menepuk pelan tangannya yang memegang lenganku, lalu menunjuk ke arah sudut ruangan di mana sebuah meja melingkar bertuliskan reservasi VIP 4 tertata sangat megah dengan lilin dan hiasan bunga segar. Lihat ke arah meja melingkar di sudut kanan itu, Mas. Perintahku singkat dengan suara bernada datar namun penuh penekanan yang tak bisa dibantah. 3 orang wanita muda dengan gaun pesta glamor dan riasan tebal tampak sudah duduk di meja tersebut, masing-masing menenteng tas bermerek dan memegang gelas minuman mahal. Mereka tampak sedang tertawa lebar seraya berulang kali memeriksa jam tangan mereka, seolah-olah sedang menanti kedatangan seseorang yang sangat penting untuk memulai pesta kecil mereka malam itu. Loh, itu kan teman-temannya Maya? Gumam Mas Dimas keheranan saat mengenali wajah 2 dari 3 wanita di meja tersebut yang pernah beberapa kali muncul di unggahan media sosial adiknya. Mas Dimas menoleh cepat ke arah Maya yang kini berdiri terpaku beberapa meter di belakang kami, meremas ujung gaun merahnya dengan jemari yang gemetar hebat. Maya,
Bukannya kamu bilang ke Mas kalau teman-temanmu di kota ini semuanya teman kerja sewaktu kamu masih bekerja di kantor lama? Belum sempat Maya menyusun alibi atau kata-kata pembelaan dari bibirnya yang bergetar. Salah seorang wanita bergaun hitam dari meja VIP tersebut tiba-tiba menoleh dan menyadari keberadaan Maya. "Hei Maya, akhirnya datang juga kamu." Teriak wanita itu cukup nyaring hingga menarik perhatian beberapa pengunjung lain. "Lama banget sih. Katanya malam ini kamu mau traktir kita makan malam VIP buat merayakan cairnya uang arisan kelompok 3 yang kamu pegang." Ucapannya meluncur begitu lepas dan nyaring tanpa beban, ibarat hantaman godam besar yang menghancurkan seluruh dinding kebohongan yang dibangun Maya selama berbulan-bulan. Mas Dimas membeku seketika di tempatnya berdiri, matanya membelalak lebar memandangi adiknya dengan rasa syok yang teramat luar biasa. Kalimat cairnya uang arisan kelompok 3 yang baru saja terdengar secara gamblang memvalidasi seluruh rekaman suara dan bukti dokumen yang kubuka pada malam sebelumnya tanpa ada celah keraguan sedikit pun. "Maya, apa yang wanita itu katakan tadi?" bisik Mas Dimas dengan suara serak yang bergetar menahan amarah yang mulai membakar dadanya. "Uang arisan apa yang dia maksud? Dan traktir makan malam di tempat mewah begini, pakai uang siapa kamu membayar semua ini selama berbulan-bulan kamu tinggal di rumah Mas?" Langkah Mas Dimas yang tadinya ragu kini mendekati adiknya dengan sorot mata yang dipenuhi kekecewaan yang sangat mendalam dan menyakitkan. "Enggak Mas. Mereka cuma bercanda. Mereka cuma asal bicara." jerit Maya panik, berusaha melangkah mundur menuju arah lift untuk melarikan diri dari konfrontasi. Namun dengan gerakan cepat yang sudah kuprediksi sejak awal, aku melangkah memotong jalur-jalurnya, berdiri tegap memblokir akses menuju pintu lift seraya mendekap erat amplop coklat tebal di dada. Daku menatapnya penuh ketegasan. Malam ini tidak akan ada pintu keluar baginya sebelum seluruh pertanggungjawaban dilunasi sepenuhnya. "Mau lari kemana lagi, Mbak Maya?" potongku dengan nada bicara dingin yang menusuk ulu hati. Di dalam amplop ini ada salinan mutasi bank resmi yang mencatat 5 kali transfer uang dari rekening Mas Dimas ke akun penampung atas namamu, yang kemudian kamu cairkan di tempat ini untuk gaya hidup mewahmu. Mau aku bacakan tanggal dan nominalnya satu persatu di depan teman-teman sosialitamu itu, agar mereka tahu siapa kamu sebenarnya? Pendengaran ketiga wanita di meja VIP itu langsung tertuju pada pertengkaran kami. Mereka saling berbisik dengan raut wajah kaget dan bingung, mulai menyadari bahwa sosok anak orang kaya yang selama ini diperankan Maya di depan mereka hanyalah sebuah panggung sandiwara murahan. "Maya, jadi selama ini kamu ngutang dan pakai uang kakakmu buat traktir kita?" bisik salah satu teman Maya dengan nada terkejut bercampur rasa cemooh yang tak bisa disembunyikan lagi. Wajah Maya yang tadinya dipoles riasan mahal kini benar-benar hancur oleh rasa malu yang teramat sangat. Air matanya menetes merusak maskara di matanya, bukan karena penyesalan atas kesalahannya, melainkan karena topeng kemewahan dan harga dirinya yang dijaganya mati-matian kini remuk tak tersisa di depan geng sosialitanya. Dia tertunduk dalam-dalam, tak lagi berani menatap wajah kakaknya maupun menatap mataku yang terkunci rapat padanya. Mas Dimas memegangi dadanya yang naik turun menahan gemuruh emosi yang membakar seluruh jiwanya. Pria yang selama 6 bulan ini menuduhku pelit, iri, dan tidak mau berbagi dengan adiknya sendiri kini berdiri sebagai pria paling malang yang baru saja disadarkan dari kepalsuan adik kandungnya sendiri. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca penuh rasa bersalah yang tak terukur, lalu perlahan berbalik menatap Maya dengan raut wajah sangat dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya sepanjang 2 tahun pernikahan kami. Suasana di lantai teratas gedung mewah itu terasa makin membeku.
Mas Dimas melangkah pelan mendekati Maya yang masih tertunduk dengan derai air mata yang merusak riasan tebal di wajahnya. Tatapan Mas Dimas tak lagi memancarkan kehangatan atau perlindungan seorang kakak, melainkan kekecewaan mendalam dari seorang pria yang merasa dikhianati hingga ke tulang rusuknya. Ketiga teman sosialita Maya di meja VIP hanya bisa menonton dalam diam, menyimak tiap detik kejatuhan sosok yang selama ini mereka kira adalah wanita kaya raya serba berkecukupan. "Maya, tatap mata Mas sekarang." Suara Mas Dimas terdengar pelan namun begitu dingin dan penuh penekanan. Maya perlahan mendongak, mencoba memperlihatkan wajah sembabnya dengan harapan ada sisa rasa iba di hati kakaknya. Namun, kali ini jurus tangisan manipulatifnya sama sekali tidak berdaya. "Selama ini Mas bekerja membanting tulang dari pagi sampai malam, menahan rasa lelah, bahkan menyalahkan istriku sendiri demi membela kamu. Mas pikir kamu adik yang malang dan butuh bantuan, tapi ternyata kamu cuma benalu yang memanfaatkan kebaikan Mas." Mas, maafin Maya, Mas." "Maya hilaf." Bisik Maya terisak-isak, jemarinya yang gemetar mencoba menggapai lengan kemeja Mas Dimas. Namun, sebelum jemari itu sempat menyentuh kain kemejanya, Mas Dimas langsung menepisnya dengan gerakan tegas dan penuh penolakan. "Rasa sakit hati yang dirasakan suamiku saat ini adalah balasan atas 6 bulan kebutaannya terhadap penderitaanku di rumah. Jangan sebut kata hilaf kalau kamu melakukannya berkali-kali secara sadar." Bentak Mas Dimas dengan nada tinggi yang mengejutkan beberapa pengunjung restoran di sekitar kami. "Uang 15 juta yang kamu curi dari lemari itu adalah uang tabungan masa depan kami. Kamu pakai buat traktir teman-temanmu dan beli barang mewah. Sementara istriku di rumah harus menghemat uang belanja dan kamu perlakukan seperti pembantu gratisan." Aku tetap berdiri tegap beberapa langkah di depan mereka, mengamati pertengkaran itu dengan wajah tenang tanpa ada setetes pun air mata. Daku merapikan letak pashmina di kepalaku, menikmati momen di mana keadilan akhirnya berbalik menimpa orang yang selama ini menindasku. Amplop coklat di tanganku kini terasa begitu berbobot, sebuah simbol kemenangan dari kesabaran yang selama ini kubangun rapat-rapat. Maya menoleh ke arahku dengan mata memerah penuh kebencian dan rasa malu yang membakar jiwa. "Ini semua gara-gara kamu, Tari. Kamu puas kan menghancurkan namaku di depan teman-temanku? Kamu sengaja jebak aku di sini." Jeritnya histeris, mencoba mengalihkan seluruh kesalahan atas kehancurannya kepadaku. Dia tidak pernah mau mengakui bahwa perangkap ini dibuat oleh kebohongannya sendiri, dan aku hanya memfasilitasi jalannya takdir. "Bukan aku yang menghancurkan namamu, Mbak Maya," balasku datar seraya menatapnya lurus tanpa berkedip. "Gaya hidup palsumu dan rasa tidak tahu dirimu sendiri yang menghancurkanmu. Kamu menumpang gratis di rumah orang, melempar baju kotor ke muka tuan rumah, lalu berharap tidak ada akibat dari perbuatan jahatmu? Dunia tidak berputar mengelilingi nafsu gengsimu." Teman bergaun hitam di meja VIP melangkah maju, memandang Maya dengan tatapan jijik dan sinis. "Maya, jadi selama ini uang arisan kelompok 3 yang kamu pegang itu hasil curian dari kakakmu sendiri? Kembalikan uang kami sekarang juga. Kita tidak mau terlibat kasus hukum kalau para korban di kampungmu melapor ke polisi." Cecarnya penuh tuntutan yang makin menyudutkan posisi Maya. Maya makin panik, wajahnya semakin pucat saat menyadari teman-teman yang selama ini dipujanya kini berbalik menyerangnya tanpa ampun. Tidak ada lagi dukungan, tidak ada lagi sanjungan. Yang tersisa hanyalah penghinaan dan tuntutan ganti rugi yang membumbung tinggi. Tempat mewah ini, yang semula ingin dijadikannya arena pamer kekayaan, kini berubah menjadi panggung eksekusi bagi harga dirinya.
Mas Dimas menarik napas panjang, mencoba menguasai dadanya yang naik turun ditimpa emosi yang membuncah. Dia menoleh ke arahku, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca penuh penyesalan mendalam. "Tari, maafkan Mas. Mas benar-benar suami yang bodoh dan buta. Mas tidak pernah mendengarkan ucapanmu dan malah membiarkan wanita ini menginjak-injak harga dirimu di rumah kita sendiri," bisiknya seraya menundukkan kepala di hadapanku. "Penyesalanmu tidak akan bisa menghapus 6 bulan siksaan mental yang kualami di rumah itu, Mas," jawabku dingin tanpa membungkukkan rasa kasihan sedikit pun. "Tapi sekarang kamu sudah tahu kebenarannya. Keputusan ada di tanganmu malam ini. Kamu mau tetap memelihara benalu ini di rumah kita, atau kamu bertindak tegas sebagai kepala rumah tangga yang memiliki harga diri?" Mas Dimas mengangguk pelan, memperlihatkan raut wajah yang kini mengeras penuh kepastian. Dia berbalik membelakangi adiknya, menatap Maya dengan dingin tanpa ada lagi keraguan tersisa di matanya. "Malam ini juga Maya, kamu packing semua barang-barangmu dari rumahku. Mas tidak mau melihat mukamu lagi di rumah kami. Bayar semua utang-utangmu sendiri, dan tanggung jawab di depan polisi kalau para korban arisanmu datang menagih." Jeritan kepanikan Maya mengema di area parkir gedung malam itu, namun Mas Dimas sama sekali tidak memutar tubuhnya untuk menoleh. Suamiku itu berjalan cepat menuju mobil dengan raut wajah kaku dan tegang, memendam amarah yang seolah siap meledak kapan saja. Maya berlari kecil mengekor di belakang kami dengan gaun merahnya yang kini tampak lusuh dan berantakan, terus merengek memohon belas kasihan sambil menyapu air mata yang melunturkan seluruh riasan wajahnya. Aku berjalan paling tenang di samping Mas Dimas, menikmati tiap detik pembalasan atas 6 bulan siksaan batin yang harus kutanggung di rumahku sendiri. "Mas Dimas, tolong jangan usir aku. Aku harus tinggal di mana kalau tidak di rumah Mas?" jerit Maya histeris sewaktu kami sampai di samping mobil, mencoba menahan pintu kendaraan yang hendak dibuka oleh kakaknya. "Aku tidak punya uang lagi Mas. Teman-temanku tadi sudah memblokir nomorku dan mengancam bakal lapor polisi kalau aku tidak mengembalikan uang arisan mereka besok pagi." Rengekannya terdengar makin merana, namun tak ada lagi celah kebaikan yang tersisa di hati Mas Dimas untuk terpedaya oleh intonasi tangisannya. "Itu urusanmu sendiri Maya. Kamu yang berbuat, kamu yang harus bertanggung jawab," sentak Mas Dimas seraya menepis kasar jemari adiknya dari gagang pintu mobil hingga Maya terdorong mundur 1 langkah. "Selama setengah tahun kamu menumpang gratis di rumahku, diberi makan enak, tidak pernah diminta bayar listrik atau air, tapi kamu malah mencuri uang tabunganku dan memperlakukan istriku seperti pembantu. Kamu sama sekali tidak tahu diri." Bentakan keras Mas Dimas bergema nyaring di area parkir yang sepi, memotong habis sisa-sisa harapan Maya. Mas Dimas membuka pintu mobil untukku dengan sikap amat santun, sebuah gesture penghormatan yang sudah berbulan-bulan tak pernah kurasakan dari dirinya. Daku melangkah masuk ke dalam kabin mobil secara anggun, merapikan duduk dan membetulkan pashmina yang membalut kepalaku dengan sangat tenang. Sebelum pintu ditutup, aku sempat memandang wajah Maya dari balik kaca, wajah penuh ketakutan dan kehancuran dari seorang parasit yang kini harus menghadapi kenyataan pahit atas seluruh perbuatan buruknya. Perjalanan kembali menuju rumah berlangsung cepat dalam kesunyian yang amat mencekam. Mas Dimas mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan cengkeraman erat pada kemudi, seolah ingin segera menuntaskan malam yang penuh kegilaan ini. Begitu mobil berhenti tepat di garasi rumah kami, Mas Dimas langsung melangkah keluar tanpa menunggu. Dia berjalan cepat menuju kamar bawah yang dihuni adiknya, membuka pintu kamar tersebut lebar-lebar, lalu mulai menarik keluar 2 koper besar milik Maya tanpa keraguan sedikit pun.
Aku berdiri menyandar di ambang pintu depan dengan tangan terlipat di dada, menyaksikan bagaimana suamiku sendiri yang mengepak dan mengeluarkan barang-barang adiknya secara paksa. Pakaian-pakaian mahal hasil utang dan cicilan yang biasanya dipamerkan Maya kini dilempar masuk ke dalam koper secara berantakan. Tidak ada lagi perlindungan khusus atau toleransi atas nama hubungan darah. Mas Dimas telah benar-benar sadar dari manipulasinya dan memilih berdiri membela harkat serta martabat rumah tangganya sendiri. 10 menit kemudian, sebuah taksi online yang dipesan Mas Dimas berhenti tepat di depan pagar rumah kami. Maya, yang baru saja tiba menggunakan taksi terpisah sambil menangis sesenggukan, tertegun melihat 2 koper besarnya sudah tergeletak begitu saja di atas keramik teras depan. Dia memandangi kakaknya dengan tatapan tidak percaya, berharap masih ada keajaiban atau kelembutan hati yang bisa meluluhkan amarah pria yang selama ini selalu melindunginya. "Mas, tegar banget Mas usir adik kandung sendiri malam-malam begini?" bisik Maya sesenggukan seraya memegang koper pintunya yang terkunci. "Maya mau tidur di mana malam ini, Mas? Maya tidak punya tempat tinggal lain di kota ini." Ucapannya terputus oleh napasnya yang tersedak rasa takut yang amat sangat memuncak, membayangkan para penagih utang dan korban arisan bodong yang pasti akan terus melacak keberadaannya besok pagi. Mas Dimas berdiri tegap di depannya dengan wajah dingin bak batu karang, menutup rapat-rapat akses pintu masuk ke dalam rumah. "Kamu punya uang hasil mencuri 15 juta dari lemari kami, dan kamu punya uang hasil menipu korban-korbanmu. Pakai uang itu buat sewa penginapan murahan," jawab Mas Dimas tegas tanpa ada getaran iba sedikit pun pada nada suaranya. "Jangan pernah injakkan kaki di rumah ini lagi, dan jangan pernah temui aku atau Tari lagi sebelum kamu menyelesaikan seluruh urusan hukummu." Dengan gerakan cepat dan keras, Mas Dimas menarik kunci pagar, menguncinya dari dalam dengan gembok besi yang tebal, lalu berbalik membelakangi Maya. Maya menjerit dan menggedor-gedor pagar besi rumah kami sambil memanggil nama kakaknya histeris, namun jeritannya hanya menguap di telan angin malam tanpa ada satupun dari kami yang berniat berbalik atau membukakan pintu untuknya. Supir taksi yang menunggu di luar akhirnya turun dan memaksa Maya memasukkan koper-kopernya ke bagasi sebelum membawanya pergi dari lingkungan perumahan kami. Keheningan yang sangat menenangkan akhirnya kembali menaungi rumah 2 lantai ini setelah taksi yang membawa Maya menghilang di ujung jalan. Mas Dimas terduduk lemas di kursi teras, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan seraya bahunya berguncang pelan menahan tangis penyesalan yang amat mendalam. Pria itu menyadari betapa parahnya kesalahan yang telah dia perbuat selama setengah tahun ini, membiarkan wanita yang sangat dicintainya terluka demi membela seorang penipu yang berselimut adik kandung. Daku melangkah mendekati tempatnya duduk, berdiri di hadapannya dengan pashmina yang melambai ditiup angin malam yang sejuk. Mas Dimas mendongak perlahan, menatapku dengan mata merah yang basah oleh air mata penyesalan, lalu perlahan berlutut di dekat kakiku sambil memegang jemariku erat-erat. "Tari, tolong maafkan aku suami yang sangat jahat dan bodoh," bisiknya merintih penuh penyesalan. Aku memandangnya lurus, menyadari bahwa pengusiran Maya hanyalah awal dari pembersihan rumah tangga kami, karena kini giliran keputusan mengenai nasib kelanjutan pernikahan kami yang harus kutentukan di bab terakhir nanti. Mas Dimas masih bersimpuh di atas dinginnya keramik teras, mencengkeram erat jemari tanganku seraya menundukkan kepala sejajar dengan kakiku. Bahunya berguncang hebat oleh tangis penyesalan yang tak lagi sanggup dia tahan. Suasana malam perumahan yang tenang seolah ikut menjadi saksi bagaimana keangkuhan seorang suami runtuh sepenuhnya di hadapan istri yang selama ini dia sepelekan. Daku menatap puncak kepalanya dengan tatapan datar. Rasa sakit akibat bentakan, tuduhan, dan kepedihan menjadi pembantu gratisan selama 6 bulan terakhir tidak bisa hilang begitu saja hanya dengan derai air mata malam ini.
Tari, tolong beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Bisik Mas Dimas dengan suara serak yang memelas, mendongak menatapku dengan mata merah yang basah. Aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun melukaimu atau merendahkanmu di rumah ini. Aku akan berubah, Tari, tolong jangan tinggalkan aku. Lanjut kata-katanya penuh keputusasaan, menyadari betapa tipisnya jarak yang memisahkan rumah tangga kami dari jurang kehancuran akibat kesalahannya sendiri. Aku perlahan menarik jemariku dari genggamannya, melangkah mundur satu tapak untuk memberikan batasan jarak yang jelas di antara kami berdua. Daku merapikan pashmina yang membalut kepalaku, lalu bersedekap dada seraya menatap lurus ke dalam manik matanya, tanpa ada lagi keraguan. Berdiri, Mas. Jangan bersimpuh seperti itu di kakiku, karena yang kamu butuhkan saat ini bukan sekadar pengampunan dariku, melainkan kesadaran penuh atas posisimu sebagai kepala rumah tangga. Tegas ucapanku dingin namun berwibawa. Mas Dimas perlahan berdiri dengan tubuh gemetar, menyapu air mata di pipinya menggunakan punggung kemeja kerjanya yang kusut. Dia menatapku penuh harap, menunggu kalimat keputusan yang akan menentukan arah pernikahan kami selanjutnya. Satu hal yang harus kamu pahami, Mas, lanjutku dengan nada suara teratur dan tenang. Pernikahan ini dibangun atas dasar saling menghormati dan melindungi. Ketika kamu membiarkan adiknya menginjak-injak harga diri istri sendiri, kamu sebenarnya sedang meruntuhkan kehormatanmu sendiri sebagai seorang suami. Aku tahu aku salah besar, Tari, aku sangat buta dan naif, selama Dimas cepat mengakui seluruh kebodohannya tanpa berusaha mencari alibi lagi. Mulai malam ini, seluruh kartu ATM, buku tabungan, dan akses keuangan keluarga akan kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Rumah ini juga akan kubalikkan nama kepemilikannya atas namamu sendiri secara resmi melalui notaris sebagai bukti penyesalanku. Janji itu meluncur dari bibirnya sebagai bentuk komitmen keputusasaan demi mempertahankan pernikahan kami. Aku tidak langsung tergiur oleh tawaran materi tersebut, sebab bagi seorang wanita yang berjuang mempertahankan martabatnya, harta bukanlah pemulih utama atas luka batin yang telanjur berdarah. Uang 15 juta yang dicuri Maya dari tabungan kita harus tetap kamu ganti dari hasil kerjamu sendiri, Mas, potongku tegas. Dan mengenai pernikahan kita, aku tidak akan meminta cerai malam ini, tapi aku berikan syarat dan masa percobaan yang amat ketat selama 6 bulan ke depan. Menerima syarat tersebut, mata Mas Dimas membelalak dipenuhi rasa syukur yang membuncah di dadanya. Dia mengangguk pasrah tanpa membantah sedikit pun. Apapun syaratnya akan kujalani, Tari, asal kamu tidak pergi dari sisiku, jawabnya mantap. Aku siap memutus seluruh akses bantuan keuangan untuk Maya, sampai dia benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan melunasi utang-utangnya sendiri. Daku melangkah melintasi ambang pintu, masuk kembali ke dalam ruang tengah rumah kami yang kini terasa amat luas, bersih, dan lega tanpa keberadaan parasit yang selama ini meracuni suasana. Bau harum pengharum ruangan yang lembut kini terhirup begitu menyegarkan tanpa aroma parfum menyengat milik Maya yang biasa mendominasi koridor. Aku berbalik menatap Mas Dimas yang mengekor masuk seraya mengunci pintu depan dengan gembok rapat-rapat. Besok pagi, kita pergi ke bank untuk memblokir seluruh rekening tua dan mencetak bukti transaksi resmi untuk kamu serahkan ke polisi jika para korban Maya mendatangi rumah ini. Perintahku seraya menunjuk meja kerja di sudut ruang tamu. Tidak ada lagi kompromi atas nama persaudaraan jika persaudaraan itu digunakan untuk menutupi tindak kriminal. Kamu harus belajar menjadi pria yang memiliki ketegasan, Mas. Baik, Tari. Aku akan ikuti seluruh perintahmu, jawab Mas Dimas patuh. Pria yang dulu selalu membentakku demi membela adiknya kini berdiri menunduk penuh kepatuhan dan rasa hormat yang mutlak padaku.
Dia menyadari bahwa sosok istri yang ada di hadapannya bukan lagi wanita muda yang lemah dan bersabar tanpa batas, melainkan sosok tegas yang sanggup menghancurkan setiap musuh yang mencoba merusak kedamaian rumah tangganya. 3 hari berlalu sejak malam pengusiran itu, berita mengenai penangkapan Maya oleh pihak kepolisian terkait kasus penipuan arisan bodong akhirnya terdengar di media lokal. Tidak ada lagi helaan napas sedih atau air mata yang terbuang dari mata Mas Dimas. Dia menerima kenyataan pahit itu sebagai konsekuensi hukum yang wajib ditanggung adiknya. Rumah kami kini sepenuhnya bersih dari kebohongan, intrik, dan dominasi mertua maupun ipar yang tak tahu diri. Aku berdiri di depan cermin kamar utama pada suatu pagi yang cerah, mengoleskan sedikit pelembab di wajahku dan merapikan setelan baju muslimah modern berlengan panjang yang pas melilit tubuhku secara elegan. Di belakangku, Mas Dimas melangkah mendekat seraya meletakkan segelas teh hangat manis di atas meja rias. Tugas yang dulu selalu kubelakukan sendiri kini beralih menjadi rutinitas pengabdian barunya untukku. Daku menyunggingkan senyum tipis memandang pantulan diriku di cermin. Kesabaranku telah berubah menjadi kemenangan mutlak, dan kini akulah pemegang kendali penuh atas harga diri dan masa depan rumah tanggaku sendiri.